عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia, Majlisul Ilm, dalam rangka melaksanakan satu ibadah yang mulia. Hadirnya kita di salah satu majlis dari Majlisul Ilm, terlebih lagi di dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara amalan yang mulia, amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis: "Man jama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man indah." Tidaklah satu kaum duduk di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yatluna kitaballah. Mereka duduk di majlis tersebut, di rumah Allah tersebut, dalam rangka tidak lain adalah membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saling mempelajari di antara mereka, kecuali Allah akan turunkan pada diri mereka as-sakinah, ketenangan. Ya. Jadi Majlisul Ilm, majlis yang di sana dibacakan ayat Allah, kemudian dipelajari di antara kita adalah majlis yang akan mendatangkan ketenangan, dari berbagai macam mungkin masalah, permasalahan. Nah, untuk menenangkannya tidak lain adalah duduk di majlis lain. Illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah. Kemudian kata Nabi SAW akan diturunkan, diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diberikan rahmat, kasih sayang Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang duduk di majlis ini, bagi orang-orang yang mau mempelajari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah. Malaikat menaungi kita atau menaungi orang-orang yang berada di majlis ini. Ya, ini menunjukkan keutamaan para malaikat saja mau menaungi mereka yang duduk di majlis ini. Wa dzakarahum Allah fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tidak lain kebaikan orang-orang yang duduk di majlis ilmu di sisi makhluk Allah yang Allah muliakan, di sisi para malaikatnya. Ya. Nah, sekali lagi, ini adalah ibadah yang mulia. Ibadah yang mulia untuk kita duduk di majlis ilmu, sama-sama mengkaji ayat Allah, mengkaji sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ini amalan yang paling besar. Ya, amalan yang paling besar. Boleh jadi dengan kita mengetahui hukum syariat ini akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai ada yang duduk di majelis ilmu, ya, digambarkan bahwasanya dosanya sebesar Tihama, gunung Tihama yang besar, ya, di Saudi sana. Nah, kemudian
dia mendengarkan ilmu wa yakhshallah, kemudian ya hadir dalam diri dia rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa yang sebesar gunung Tihaman tadi bisa luntur ya, dikarenakan keimanan, dikarenakan ilmu yang dia dengarkan di salah satu majelis ilmu. Barakallahu. Jamaah muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang sudah diiklankan ya, kita ingin sedikit membahas tentang bentuk keistiqomahan ya, bentuk keistiqomahan berawal dari ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala yang mungkin sering kita dengar, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa'bud rabbaka. Sembahlah siapa? Rabb. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai datang keyakinan. Ya, keyakinan kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan keyakinan? Ya, di dalam ayat ini, apakah ketika seseorang yakin kemudian sudah tidak usah beribadah lagi, atau gimana? Maka para ulama al-mufassirun menjelaskan ayat ini tidak lain wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ay hatta ya'tiyakal maut, sampai datang kepada kalian apa? Kematian. Sembahlah Allah sampai datang kepada kalian kematian. Maka di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah itu bukan ya beberapa waktu, beberapa kesempatan saja, namun terus ya sampai datang kematian kepada kita, sampai ajal menjemput. Ya, itulah kewajiban ya setiap kita, senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sampai datang kematian. Dan ini serupa dengan ayat yang kita bacakan di awal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini wa la tamutunna, jangan kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan apa? Berserah diri. Muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini perintah untuk terus istiqamah, untuk menghambakan diri ya, menundukkan, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka sekali lagi bahwa ibadah ini bukan hanya sebagian waktu saja, sebagian kesempatan saja, akan tapi kewajiban ibadah ya, bagi seorang hamba, seorang muslim khusus, itu sepanjang kehidupannya, sepanjang nafasnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, maka disitulah kewajiban untuk terus dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mana istiqamah yang diinginkan? Mana istiqamah yang diinginkan? Tidak lain ketika dia bisa melaksanakan seluruh syariat ini ya, dengan sempurna. Seluruh syariat ini dengan sempurna. Ya, artinya dia laksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, dari salatnya, dari puasanya, dari zakatnya,
atau ibadah yang lain, ya, bukan hanya rukun Islam, akan tapi ibadah yang lain yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Ya, baik berbuat ma'ruf, kebaikan kepada keluarga, ya, seorang suami atau mendidik anaknya, ini juga kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim, harus dilakukan oleh setiap kita. Ya, ini kewajiban. Nah, ini kewajiban. Maka ketika seseorang bisa melaksanakannya, ya, ketaatan yang diwajibkan, kemudian dia berusaha untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah haramkan, yang Allah larang, ya, maka inilah keistiqomahan yang diharapkan, ya, yang diharapkan. Bisa terus sholat, ya, puasanya, zakatnya, kemudian ibadah-ibadah tadi yang secara umum apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, atau bahkan yang Allah sunnahkan, anjurkan kepada kita yang sifatnya tidak wajib, mustahab, kemudian kita berusaha untuk melaksanakannya. Ini bentuk istiqomah, bentuk keistiqomahan. Barakallahu. Ya. Dan keistiqomahan ini dituntut, ya, dituntut untuk kita berada di atasnya setiap waktu, ya, artinya terus, continue, ya, berkesinambungan. Barakallahu. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang dia mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah di sana. Orang yang mengatakan apa? Rabb kami adalah Allah, apakah cuma mengucapkan saja? Dia mengatakan Rabb kami adalah Allah, bukan. Tentunya dia wujudkan bahwasanya Allah adalah Rabb-nya yang dia sembah, sehingga dia sholat, sehingga dia mentaati segala perintahnya dan berusaha untuk meninggalkan segala bentuk larangannya. Tsumma istaqamu, dan dia istiqomah di sana, lurus di sana. Ya, istiqomah itu kan lurus, ihdinas siratal mustaqim, ya. Di antara bentuk istiqomah, atau makna istiqomah. Jadi lurus, terus dia laksanakan. Tsumma istaqamu. Maka sifat orang yang seperti itu, tanazzalu 'alaihimul malaikah, itulah yang akan turun kepada mereka malaikat, ya, alla takhafu wa la tahzanu, akan mengkhabarkan kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut dan kamu bersedih. Nah, dan ini kapan ketika malaikat datang kemudian mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Baik. Ini tidak lain ketika seseorang dalam keadaan sakratul maut atau menghadapi ajalnya, ya, menghadapi ajalnya, maka orang-orang yang berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, akan diberikan busyra, kabar gembira dengan para malaikat, alla takhafu wa la tahzan, jangan kamu takut, ya. Takut dari apa? Takut dari apa yang akan kamu hadapi setelah ini. Kan kita yakin bahwasanya setelah kehidupan kita di sini nanti ada kehidupan di alam barzakh, ya, di alam barzakh. Nah, ini orang yang senantiasa istiqomah di atas ketaatan, para malaikat akan memberikan kabar gembira kepada mereka. Ya, kabar gembira kepada mereka. Kenapa?
ketika ajal menjemput mereka, mereka datang para malaikat ini dan mengatakan, ada takhafun, jangan takut, jangan risau apa yang akan datang, apa yang akan kau hadapi. Wala tahzan, jangan kalian apa? Dan janganlah kalian bersedih. Bersedih dari apa? Dari yang engkau tinggalkan, yang keluarga, harta, dan apa yang dia miliki di dunia ini. Wala tahzan, jangan kamu bersedih. Ya, jangan kamu bersedih. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengatur. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kebaikan kepada apa yang kamu tinggalkan. Kebaikan apa yang kamu tinggalkan. Ini busyra. Ini kabar gembira. Bagi siapa? Bagi orang yang mau istiqomah, mau terus di jalan Allah Subhanahu wa taala, mau terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mau terus meninggalkan kemaksiatan dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun memang bentuk keistiqomahan ini bukanlah hal yang mudah diwujudkan, terus melaksanakan satu amalan itu kontinu di atasnya. Jelas kalau yang wajib harus sholat 5 waktu, kemudian puasa yang wajib, dan amal-amal yang wajib yang lainnya. Begitu juga yang sunnah, yang dianjurkan di dalam syariat ini. Sholat sunnah, rawatib, sholat malam, sholat yang lainnya, ataupun puasa sunnahnya, Senin Kemisnya, ataupun sedekah yang sunnah contohnya, ataupun perkara yang disunahkan yang lain. Kadang seseorang untuk istiqomah terus di atas ketaatan ini bukan perkara yang mudah. Kadang sholat rawatib ada saja halangannya. Yang mau sholat mungkin kerjaan, atau mungkin anak, atau mungkin ini dan itu. Itu menjadi alasan kemudian dia tinggalkan perkara yang sunnah, yang dia bisa istiqomah di atasnya. Sebenarnya bisa istiqomah. Yang sholat sholat sunnah mungkin berapa menit sih? Enggak sampai 1 jam kan? Mungkin 10 menit pun enggak. Sekitar 3 menit seorang melaksanakan sholat sunnah. Namun kadang yang kecil, yang sedikit ini, untuk kita melaksanakan dan istiqomah di atasnya bukan hal yang gampang, bukan hal yang ringan. Syaitan senantiasa mengganggu, senantiasa menghalangi. Ataupun sunnah yang lain, mungkin puasa sunnahnya, selain bulan Ramadan. Ini juga banyak gangguan. Kadang mau puasa sunnah, nanti ada rapat, nanti ada makan-makan, nanti ada ini dan itu, enggak lagi. Padahal sudah ada keinginan dan sebelumnya sudah dilakukan, bisa dilaksanakan, cuma tadi dengan berbagai macam gangguan bisikan syaitan sehingga hal itu tidak bisa istiqomah di atasnya. Begitu juga sedekahnya, yang sunnah tadi ada saja halangan, butuh ini, butuh itu, atau mungkin untuk di majelis ilmu ini bersama, mungkin mendengarkan kajian berkaitan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, ataupun pelajaran-pelajaran yang lainnya, tahsinnya mungkin apanya. Kadang untuk istiqomah itu berat, ada aja gangguannya.
sementara itulah yang amalan yang paling terbaik. Ketika seseorang bisa beramal satu amalan dan terus kontinu, ya, itulah amalan yang terbaik. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam satu hadis, ahabbul a'mal ila Allah ma dama sahibuhu wa in qalla. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ahabbul a'mal, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba, ma dama sahibuhu, ketika seorang hamba itu terus kontinu melaksanakannya, wa in qalla, walaupun mungkin amalan itu amalan yang dipandang kecil, dipandang sedikit, ya. Namun dia terus melaksanakannya, itulah amalan yang terbaik. Itulah amalan yang terbaik. Ya, ini kata Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, ya, maka untuk kita, ya, bersama-sama berusaha untuk istiqomah di atas satu amal, istiqomah di atas satu amal, ya. Dan istiqomah di atas satu amal itu boleh jadi, ya, dengan itu seseorang mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar, keutamaan yang sangat besar ketika istiqomah di atas satu amalan, ya, istiqomah di atas satu amalan. Terlebih tadi Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan bahwasannya amalan yang paling Allah cintai, di antara amalan yang paling Allah cintai. Nah, ya. Kemudian dari amalan tersebut boleh jadi itu amalan yang akan mendatangkan keberkahan, berkah, ya, sholat, menjaga sholat sunnah rawatibnya. Nah, bahkan keutamaannya jelas. Barang siapa yang menjaga sholat sunnah rawatib, ya, berapa? Kalau sunnah rawatib disebutkan 12. Nah, ya, ada yang menyebutkan 10. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Banallahu baitan fil jannah." Allah akan bangunkan surga di mana? Di surga. Ya, Allah akan bangunkan rumah di surga. Rumah di surga, istana di surga. Nah, ini keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar. Ya. Nah, ketika seseorang bisa istiqomah di atasnya, ya, kemudian puasa sunnahnya, Senin Kamis, kita tahu amalan ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan ketika ditampakkan amalannya dalam keadaan puasa. Ya, maka ini di antara keutamaan puasa Senin Kamis. Ya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah apalagi, ya. Wassadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu akan apa? Menghapus kesalahan kita sebagaimana api akan padam dengan air, ya, karena kemaksiatan atau dosa itu memiliki haram, ada panasnya, ya, maka bisa dipadamkan itu dengan apa? Sedekah, banyak sedekah, banyak mengeluarkan sedekah. Nah, ini, ya, keistiqomahan dalam satu amal. Masih banyak keutamaan yang lain, ya. Masih banyak di antara keutamaan yang lain yang itu, ya, hasil dari keistiqomahan dalam satu amal, hasil dari keistiqomahan dalam satu amal. Nah, kemudian, ya, di antara hal-hal yang bisa sebelumnya, ya, terkhusus mungkin di bulan ini. Baik, di bulan ini, bulan Ramadan, dan tidak terasa mungkin sekarang sudah hari keberapa? 11. Nah, ya, kalau diibaratkan, ya, kan ini perlombaan. Memang perlombaan itu, semakin kesini semakin apa? Semakin tersisihkan, banyak yang tersisihkan, ya. Nah, itulah, ya, perlombaan. Ya, sementara yang seharusnya bulan Ramadan ini, ya, semakin jauh, ya,
kita melaksanakan hari-hari di bulan Ramadan ini seharusnya semakin apa? Semakin bersungguh-sungguh lagi, semakin bersungguh-sungguh lagi, semakin istiqomah lagi di atas amal. Nah, ini seharusnya, bukan kemudian semakin jauh kita mengamalkan di bulan Ramadan ini semakin kendor, ya, semakin loyo untuk amalan kita. Yang sholat tarawihnya mungkin, ya, nah mulai menyuruh, ya, kemudian baca Al-Qur'annya mulai ya kurang, ya, sedekahnya mungkin ya mulai ditinggalkan. Nah, sudah banyak yang sedekah, nah sekarang enggak bisa, ya, bukan seperti itu, ya. Makanya dari sallallahu alaihi wasallam tadi semakin mengajarkan semakin jauh, ya, kita beramal di bulan Ramadan ini semakin kita bersungguh-sungguh di atasnya, ya, semakin memperbanyak amalan, karena kita mengharapkan bulan ini untuk kita beramal, dan kita sedih kalau seandainya kita meninggalkan bulan yang penuh amalan ini, ya. Jadi, kalau diibaratkan kayak seseorang berjumpa dengan teman kerabat yang lama nggak bertemu gitu, kemudian ketemu tentunya dia akan memanfaatkan waktu yang singkat, mungkin dia nanti akan pergi lagi, ya, kita jamu dia, kita berikan apa yang dia menjadi yang dia sukai, ya, apapun diberikan kepadanya. Nah, ya, karena kita rindu kepadanya, ya, rindu kepadanya. Nah, ya, apapun dia lakukan, dia berikan kepada saudara kita ini yang kita mungkin rindu, lama tidak berjumpa dengannya, dan ketika mungkin pulang mungkin kasih bekal, kasih bingkisan. Nah, begitu juga ketika seseorang kalau memang benar syauq ila Ramadan, benar rindu kepada bulan Ramadan, ya, katanya kita rindu kepada bulan Ramadan. Tapi setelah datang bulan Ramadan, nah, wujudkan mana kerinduan kita dengan amalan tentunya, sholat dan yang selainnya, sedekahnya, baca Qur'annya, ya, sebagaimana yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan semakin kita akan berpisah dengannya, ya, malah semakin rindu lagi, semakin menambah lagi amalan itu, ya, amalan kita semakin kita tambah. Nah, hal itu sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi alaihi salatu wasallam, ya, terkhusus ketika 10 terakhir di bulan Ramadan, Nabi alaihi salatu wasallam sadda mikzar, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Apa artinya di sini? Jadi bersungguh-sungguh untuk beribadah, beramal. Ya, ada saya dapat i'tikaf di masjid, duduk di masjid, diam di masjid untuk apa? Untuk ibadah, zikir, sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang selainnya. Itu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan kemudian malah semakin kesini semakin surut, ya, semakin sibuk. Nah, dengan baju lebarannya, belanja mana, ya, sekarang apa yang perlu dibeli, apa yang perlu disiapkan. Nah, ya, akan tapi seharusnya disiapkan bagaimana kita, ya, meninggalkan bulan Ramadan ini dengan penuh amalan, ya, dengan penuh, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pesannya, mungkin dengan i'tikafnya, mungkin ya, ibadah yang, ya, kalau kita lihat para ulama terdahulu, Masya Allah, ya, bukan kita membandingkan, maksudnya kita ya, sesuai dengan kemampuan kita, ya. Kalau untuk mengejar apa yang mereka lakukan, mungkin,
ya jauh kita bisa mengejar mereka. Para ulama, ya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Bagaimana ketika mereka masuk ke bulan Ramadan? Ada di antara mereka yang sholat malamnya, ya, masuk setelah Isya, mereka tegakkan sampai ya hampir mendekati sahur, gitu ya. Nah, ini keadaan mereka. Sholat malamnya kadang satu rakaat, nah atau satu tarawih itu dibaca 30 juz, ya, dibaca 30 juz. Insya Allah, ya. Ini keadaan mereka. Ulama kata ya. Nah, kemudian juga di dalam membaca Al-Qur'an, ya, setiap hari ada yang menghatamkan satu hari itu satu kali khatam. Satu hari, ya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah diriwayatkan bahwasanya beliau di bulan Ramadan itu beliau menghatamkan Al-Qur'an berapa? 60 kali. Situna khatman berapa? 60 kali khatam, ya. Jadi nggak ada sempat untuk ya bikin S2 mungkin apa, tapi memang khusus baca Al-Quran. Nah, ini para ulama kata, ya. Tadi bukan kemudian kita harus seperti mereka atau mengejar, akan tapi minimal kita mungkin ya bisa mengikuti mereka. Ya, satu hari 1 juz, satu hari 2 juz, mungkin berapa 3 juz. Nah, kita baca di hari itu. Alhamdulillah. Ya, karena tahu bahwasanya bulan ini adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran itu kapan? Di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Nah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran, diturunkan padanya Al-Quran, yang itu sebagai hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, dan sebagai penjelas dari petunjuk, ya, bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga bimbingan. Ini Al-Quran. Maka gunakan kesempatan yang utama. Istiqamah di atasnya. Ya, baca setiap hari berapa? Setengah juz atau 1 juznya, coba. Istiqamah. Yang mungkin di bulan-bulan sebelumnya, yang itu adalah kisah suci, yang maksudnya pegangan kita, yang dikatakan Al-Quran adalah apa? Syifa lima fis sudur, tadi sebagai petunjuk, Furqan, ya, dan yang selainnya yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan di dalam ayat. Nah, kemudian tidak pernah kita mungkin memegang, bahkan membacanya, ya. Nah, itu mungkin di bulan selain bulan Ramadan. Sudahnya kita meninggalkan, ya, kebanyakan di hari-hari yang lainnya. Nah, di bulan Ramadan, ya, paling sedikit mungkin kita membaca, menelaah apa yang di dalamnya, mentadabburi apa yang ada di dalamnya. Coba, ya, gunakan kesempatan yang berharga di bulan Ramadan, baca Al-Quran. Kita tahu keutamaannya. 1 huruf saja di dalam Al-Quran pahalanya berapa? 10. Man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi 'asyri amsalih. 1 huruf membaca di dalam Al-Quran baginya 1 kebaikan. Kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini 1 huruf, 1 ayat berapa? 1 surat berapa? 1 juz berapa? Ya, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekedar membacanya kita mendapatkan pahala yang besar. Maka jangan lewatkan kesempatan yang mulia ini. Baca Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran, ya, perbanyak
berinteraksi dengan Al-Quran, terkhusus di bulan Ramadan. Ya, yang mudah-mudahan mungkin terbawa di bulan yang lainnya, lebih intens lagi. Nah, karena dengan lebih dekat kepada Al-Quran itu banyak pengaruhnya, banyak pengaruh dalam kehidupan. Hati menjadi lembut, ya. Jadi kalau kita lihat para ulama terdahulu, ya, para sahabat, nah mereka ketika membaca Al-Quran itu bukan hanya secara lisan saja, tapi mereka hadirkan dengan hati. Maka tidak jarang kalau mereka membaca Al-Quran menyucurkan air mata. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau disuruh untuk menjadi imam. Ya, kemudian kata Aisyah, ya Rasulullah, abi rajulun raqib, bapak ini ya seseorang yang raqib, bukan cengeng, ya, yang terlalu lembut. Jadi kalau seandainya membaca ayat Al-Quran terbawa, ya, dan menangis. Kadang hanya membaca iya karena abu iya karena sekali, menangis beliau, menyucurkan air matanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tahu bahwasanya beliau orang yang kalau di masa jahiliyah orang yang bengis, ya, orang yang bengis, orang yang ya bengis, kejam, ya premannya lah. Nah, sebelum di masa jahiliyah, maaf ya, ini sebelum di masa jahiliyah, yang di masa kekafiran beliau. Dan di dalam pertempuran beliau yang paling gagah berani. Nah, namun kalau dihadapkan dengan Al-Quran, ketika membaca Al-Quran, ya, ketika beliau membaca, diriwayatkan membaca surat Yusuf, ya, innama ashku bathi wa huzni ila Allah, innama ashku bathi wa huzni ila Allah, ya, hanyalah aku mengadu kesedihanku dan kegundah gulananku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau baca ayat ini terus sampai, ya, menyucurkan air mata. Ini Umar bin Khattab. Dan masih banyak, ya, contoh-contoh yang lain dari para sahabat, para tabi'in, bagaimana mereka ketika membaca Al-Quran bukan hanya dengan lisan saja, akan tapi dihadirkan hati mereka, dimaknai, difahami ayat yang mereka baca. Nah, ini ketika membaca Al-Quran, ya. Maka sekali lagi, jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi, ya, semakin kita menjauh dari bulan Ramadan ini, harusnya semakin tambah lagi. Ya, kita menambah lagi amalan. Kita tidak tahu seberapa banyak amalan yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayat walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Ya, turun ayat ini orang-orang yang melaksanakan amalan dalam keadaan hati mereka takut. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah ayat ini berkaitan dengan orang yang berbuat maksiat, orang yang berzina, orang yang minum khamar, orang yang melakukan maksiat yang lainnya? Ya, itu yang dimaksud dalam ayat ini. Kemudian hati mereka takut kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, bukan. Ya, bukan orang yang berbuat maksiat kemudian hati mereka takut, bukan. Tapi orang yang yasum wa yusalli wa yuzakki, orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang berzakat, dalam keadaan hati mereka takut. Kenapa hati mereka takut? Kenapa hati mereka takut? Dengan padahal mereka melaksanakan sholat, zakat. Ya, maksudnya apa? Yakhaf alla tuqbal a'maluhum. Ya, mereka takut amalan mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya seseorang merasakan hati ini takut amalan tidak diterima, tentunya apa? Dia akan terus menambah
memperbaiki lagi amalan. Jadi jangan merasa sudah cukup dengan amalan kita. Ya, sudah kemarin sudah sholat puasa sudah, ya sholat malam kemarin juga, alhamdulillah sudah, bukan seperti itu. Tapi lebih menambah lagi, ya, lebih menambah lagi. Makanya ayat memerintahkan kita, nah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi bukan melihat yang sudah kita laksanakan, tapi lihat nanti ke depan bagaimana. Lihat nanti ke depan. Ya. Harusnya memperbaiki, harusnya lebih banyak lagi dalam beramal. Bukan kemudian kita merasa cukup dengan amalan yang kita lakukan. Wal tanzur ma qaddamat lighad. Lihat apa yang telah kamu lakukan nanti, apakah diterima, apakah sempurna, apakah gimana, kita tidak tahu. Maka, nah, ini yang diharapkan. Ya, terus kita istiqomah, terus kita laksanakan amalannya. Ya, terus kita melaksanakan berbagai macam ketaatan, dan semakin jauh dari bulan Ramadan, malah semakin kita menambah ketaatan kita, terkhusus di 10 malam terakhir. Di sana ada intikaf, di sana ada 1 malam yang luar biasa, yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sana, amalan yang dia laksanakan di 1 malam tersebut khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada berapa? 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Sekitar 83 ya, 83 tahun. Nah, umur kita berapa? Nggak tahu kan, palingnya 70. Nah, jarang yang 80 ke atas. Ya, jarang. Salam, Masya Allah. Maksudnya itu. Nah, amalan. Maka yang kita harapkan amalan yang kita laksanakan itu pas tepat di yang malam yang tepat. Maka cari kata Nabi SAW di malam yang ganjil. Malam yang ganjil. Ya, tegakkan di 10 malam terakhir dengan iktikaf, dengan ibadah. Dan ini bukti tadi bahwa semakin kita meninggalkan bulan Ramadan, saatnya semakin lebih kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, semakin lebih kita khusyuk untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin kendor, bukan semakin malah meninggalkan. Nah, ya, dan ini yang juga dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana beliau nasihatkan kepada seorang sahabat, ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqum min al-lail fataraka qiyamul lail. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Gimana si fulan ini? Di awal kali dia melaksanakan qiyamul lail, fataraka qiyamul lail. Kemudian dia meninggalkan salat malam. Ya, di awal dia semangat, tapi kesininya dia tinggalkan. Yaitu tidak istiqomah. Ya. Nah, ini tidak diharapkan. Bukan gas di pertama kali kemudian setelah itu kendor, bukan. Tapi gas dari awal sampai akhir itu yang diharapkan. Gas dari awal sampai akhir, dari start sampai finish gitu ya. Sebagaimana perlombaan, perlombaan. Nah, balapan, gimana balapan? Ya, gasnya dari awal sampai akhir. Nah, ini yang diharapkan. Ya, sekali lagi ini yang diharapkan. Jemaah kaum muslimin, rahimakumullah jami'an. Ya, maka ini sebagai pengingat bagi kita semuanya. Jadi bentuk istiqomahan dalam amalan, ya, terkhusus bulan yang mulia ini, karena kita tahu bahwasanya bulan Ramadan ini adalah waktu yang sebentar. Allah ingatkan di dalam ayat di mana ayyama ma'dudat. Apa artinya? Hari yang bisa dihitung. Berapa hari? Sekitar 29, hanya 30 hari saja. Ya, 1 bulan 29 hanya 30 hari saja. Ini bulan Hijriah. Kalau bulan Masehi kan ada 31 ya. Kalau bulan Hijriah tidak mungkin lebih dari 30. 29 ya atau 30. Nah, ini ayat memanggil. Ya, 1 tahun sekarang kita beramal, kita
yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi tujuannya agar kita terbawa amalan ini di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, Allah Subhanahu wa taala, agar kalian bertakwa. Bertakwa bukan hanya di bulan Ramadan saja, di luar itu. Maka ini latihan. Ya. Kalau latihan saja sudah gagal, apalagi apa? Kesananya. Nah, bagaimana latihan ketika seseorang ingin menghadapi ya satu turnamen. Nah, harusnya latihan bagus, nanti hasilnya pun akan bagus. Ya, maka itu gambarannya. Ya, karena itu mari ya di bulan Ramadan ini istiqamah kita laksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ya kita mengakhiri bulan yang berbarakah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Langsung kita tutup. Baik. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.